Tuhan Yesus baik. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kini, keluarga kerajaan Allah. Bukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Terpuji Engkau Guru Allah kami, dalam kesempatan pagi hari ini kami mulai berada di dalam ruangan ini karena anugerah kamu yang besar. Kami Bapak Ibu Guru, siswa kami kelas 10, 11, dan 12 juga yang berada dalam kelas ini. Sebelum kami memulai dan mendengar bagian dari firman-Mu, Tuhan tolong setiap kami, berikan kami hati yang mau mendengar, berikan kami kesungguhan, ketulusan hati dalam menerima firman. Amin. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Salam. Shalom. Teman Tuhan, sehat semuanya? Sehat. Luar biasa, harus sehat. Ya. Puji teman Tuhan, pagi hari ini kita telah menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan, dan seperti kini tiba saatnya kita untuk mendengar dari sebagian firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 31. Satu ayat kita baca bersama-sama nantinya. Yesaya, yang bawa HP boleh membuka di HP-nya. Yang bawa kitab juga. Yesaya pasal 40 ayat 31. Sudah ketemu? Kalau sudah, kita baca bersama-sama dalam firman yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja bali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Puji nama Tuhan. Bagian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini adalah menjadi satu motivasi yang mendorong kita, baik kelas 10 yang baru, kelas 11 dan kelas 12, anak-anak kami yang hadir dalam ruangan ini. Tuhan mengatakan bahwa ada sesuatu hal yang harus kita nanti-nantikan, dan itu akan berpengaruh dan menjadi satu pengaruh besar dalam hidup ini ketika kita mau melakukannya. Firman Tuhan mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru.
Ketika kita menantikan, bahkan ketika kita bukan hanya menantikan saja, seperti ketika kita nunggu di kafe, Mbak, Mas pesan kopi, terus kita menunggu. Tidak demikian. Tetapi yang dikatakan menanti-nantikan Tuhan di sini mendapat kekuatan baru adalah orang yang benar-benar sungguh punya pengharapan di dalam Tuhan, mengharapkan sesuatu yang baru daripada Tuhan. Bukan ketika sudah stagnan kehidupannya, sudah cukup Tuhan. Tidak. Tetapi kita harus lebih giat. Misalkan kelas 10 yang baru harus lebih giat dalam hal belajar, harus lebih rajin lagi. Tingkatkan levelnya, tidak lagi seperti ketika masa di SMP. Itu perbedaannya. Nah, ketika kita meningkatkan level tersebut, kita dikatakan tadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat satu kekuatan baru. Ya. Ada satu, bukan kekuatan yang lama terus kita bawa lagi, tetapi ada sesuatu yang baru lagi yang Tuhan tambahkan. Nah, ada satu ilustrasi yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kalau anak-anak Tuhan sering mendengar di gereja, kalau Bapak Ibu Pendeta menyampaikan bahwa burung Raja Wali itu ketika dia melepaskan anaknya dari tempat yang paling tinggi, akan diterjang di badai. Bahkan dilepas. Bukan ketika melihat anaknya makan sehat dan semuanya dibiarkan, tidak, diambil dan dibuang. Untuk apa? Untuk melatih anaknya. Dan burung Raja Wali, burung yang paling kuat, yang paling gagah. Nah, kita seperti burung Raja Wali, kita tidak hanya cukup nyaman saja seperti anak burung Raja Wali ya, atau yang gampangnya burung elang yang sering kita. Itu tidak dibiarkan di tempat yang di sarangnya. Tetapi induknya mengambil, melatih anaknya. Meskipun belum kuat sayapnya, tetapi itu dilatih. Apakah itu di tengah-tengah awan? Dan sering firman Tuhan mengatakan terjangkan di badai. Supaya apa? Supaya semakin kuat, semakin terhantam oleh badai, dia semakin kuat. Ketika kita semakin memang ya, ketika kita semakin ada problem, kita seharusnya semakin kuat. Dan kita semakin menantikan kekuatan baru yang daripada Tuhan. Tuhan, saya mau lebih lagi kekuatan baru itu Engkau berikan bagiku. Bagian selanjutnya katakan mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kenapa? Pengharapan mereka bukan kepada manusia. Yang mereka nantikan bukan manusianya. Yang mereka nantikan bukan kekuatan dari manusia. Tetapi orang-orang anak-anak Tuhan yang menanti-nantikan kekuatan baru, mereka menantikan pengharapan yang daripada Tuhan, pertolongan yang daripada Tuhan, bukan dari manusia. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan manusia, kita hanya mengandalkan kekuatan dan pertolongan dari teman-teman sebaya, teman-teman seperjuangan kita, orang tua kita akan mengalami kelelahan, kekecewaan. Karena tidak semua apa yang kita minta, tidak semua apa yang kita harapkan itu terjadi jika itu kita kerjakan, jika itu kita lakukan secara manusiawi. Tetapi ketika kita berharap kepada Tuhan, meskipun hari ini, ya Tuhan, saya sudah masuk di SMK 1 Singosari, saya butuh laptop. Kita memohon kepada orang tua, meminta kepada orang tua. Ada kalanya orang tua tidak langsung memberikan. Sudah, serahkan pada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan, mohon kepada Tuhan, berikan saya jalan keluar. Apa yang saya lakukan? Saya membutuhkan ini. Yang penting jangan nyolong. Kalau nyolong itu cari masalah sendiri. Nah. Dan Tuhan juga tidak langsung memberi. Nah, ini ada uang, langsung berikan tidak. Tetapi Tuhan memberikan proses. Untuk apa? Melihat kita yang menantikan ini benar gak kita memintanya, memohonnya, atau hanya sekedar lip sync kita, hanya sekedar omongan kita. Di dalam firman Tuhan, di dalam Ulangan pasal 28 ayat 13 dikatakan, kita yang anak-anak Tuhan bukan ekor, tetapi kepala.
Di dalam teman-teman Ulangan pasal 28 ayat 13 dikatakan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan setia, dengan taat, melakukan perintahnya, ya Jevon ya, Jevon sudah ada di lingkungan sekolah tapi jangan masuk. Tapi mulai hari ini ke depan aktif. Hanya mengingatkan ya. Dia pun rajin Pak. Hanya mengingatkan saja. Apakah seperti itu? Hanya menantikan kapan saya dapat nilai yang baik lagi dari Pak Emar, gitu ya? Apa kita Jepang? Bukan menantikan demikian, tetapi menantikan bagaimana kita yang menantikan punya satu aksi tindakan. Kita seperti kalau pemain bola itu kita harus menjemput, bukan menunggu. Karena kita bukan gawangnya, kita pemainnya. Tuhan mengizinkan kita melakukan segala aktivitas yang masih itu di bawah koridornya Tuhan, yang tidak menyimpang dari perintah Tuhan. Boleh kita lakukan. Sambil kita menantikan kapan Tuhan tambahkan lagi power, kekuatan baru itu bagi kita. Kalau ini kita berharap di dalam Tuhan seperti yang tercatat dalam Yesaya pasal 40 ayat 31 tadi, kita tidak akan menjadi lesu, kita tidak akan menjadi kecewa, kita tidak akan lelah. Kenapa? Yang kita harapkan kekuatan daripada Tuhan, bukan kekuatan dari manusia. Sehebat-hebatnya, sepintar-pintarnya, secerdasnya robot yang dibuat oleh tangan manusia mampu melakukan semuanya, tetapi kalau satu mesinnya rusak, itu tidak akan berguna, akan menjadi hal dan barang yang sia-sia. Tetapi kita manusia bukan robot. Ketika kita ada kalanya kita mengalami kelemahan, Tuhan masih berikan kekuatan, solusi. Kenapa? Kita ciptaan yang unik, melebihi dari ciptaan yang diciptakan manusia. Kita ciptaan yang istimewa yang Tuhan berikan. Itu sebabnya dalam bagian ini Yesaya ini menyerukan kembali kepada umat Tuhan bahwa mari kita melakukan semuanya itu bukan atas apa yang kita miliki, bukan atas pengetahuan yang kita punya, bukan atas kekuatan yang kita miliki, bahkan merasa kita sudah lebih hebat dalam beribadah, bukan. Tetapi semua apa yang kita kerjakan itu semuanya itu daripada Tuhan Allah yang Maha Tinggi. Itu sebabnya di bagian akhir pasal 40 ini dikatakan, hanya kembalikan pengharapannya hanya pada Tuhan. Ketika kita hanya mengembalikan pengharapan itu pada manusia, kita akan menjadi manusia yang gampang lemah, yang gampang kecewa, yang gampang putus asa. Kenapa? Pemikiran pengharapan kita hanya kepada manusia. Tetapi anak-anak Tuhan, kalau memperhatikan, Yesaya kembali mengingatkan umat Tuhan bahwa mari kembalikan pengharapan kepada Tuhan, kepada Allah, bukan kepada Allah lain atau kepada penyembahan tangan manusia yang bisa dilihat secara fisik, secara kasat mata. Bagian terakhir yang tadi bahwa ketika kita melakukan semuanya itu ada sesuatu harapan yang mendorong kita, yang membawa kita kepada satu perubahan, dari perubahan kepada perubahan yang lain. Burung Raja Wali ketika induknya telah menarik dan melatih anaknya menjadi burung Raja Wali yang hebat. Firman Tuhan katakan, hanya dengan kekuatan sayapnya dia akan semakin terbang tinggi. Tuhan memberikan kepada kita semuanya masing-masing dalam setiap perbedaan, apakah
dalam kepintaran, apakah dalam keterampilan. Misalkan pagi hari ini saja ada yang bisanya menyanyi, ada yang bisanya main musik, tetapi ada yang bisanya juga hanya bisa merenungkan firman Tuhan. Itu bagiannya kita semuanya, tetapi Tuhan enggak kita semuanya. Semua apa yang Tuhan berikan itu kita pakai, kita gunakan untuk kita semakin melakukan apa yang lurus, apa yang benar di hadapan Tuhan. Untuk kita semakin berharap di hadapan Tuhan. Anak-anakku yang kelas 10 khususnya, mari tetapkan pengharapannya di dalam Tuhan, bukan kepada manusia. Mari tetap melakukan sesuatu hal yang benar-benar itu sesuai dengan perintah Tuhan. Kenapa? Tuhan tidak menjadikan kita sebagai ekor yang hanya mengikut saja, tetapi Tuhan mengangkat kita sebagai kepala, asalkan kita setia dan melakukan perintahnya. Jangan kecewa ketika ada dalam problem. Jangan lesu, jangan lelah. Andalkan Tuhan. Tuhan yang nomor satu, Tuhan yang lebih tinggi, Tuhan yang memiliki, dan Tuhan yang mengatur semuanya. Kiranya bagian dua Tuhan ini mengingatkan kita pagi hari ini dan membawa kita kepada sesuatu hal yang lebih baik. Nantikan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan dan tetap berharap padanya. Amin. Amin. Mari kita menutup firman Tuhan dengan berdoa. Segala pujian dan hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang maha tinggi, Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau yang mengatur, Engkau yang mempunyai, Engkau yang memiliki kehidupan kami. Kami hanya menantikan kekuatan baru yang daripada Engkau. Kami saja, kami manusia yang terbatas, kami manusia yang lemah, kami manusia yang sering kecewa, tetapi kami punya pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Karena kami adalah manusia yang unik, manusia ciptaan Tuhan yang mulia. Engkau tidak menjadikan kami sebagai ekor, tetapi Engkau menjadikan kami dan mengangkat kami sebagai kepala. Kami bukan semakin turun, tetapi kami semakin naik, dan asalkan kami setia melakukan perintah firman. Anak-anakmu kelas 10 khususnya, Tuhan tolong mereka dalam beberapa tahun ke depan untuk belajar di SMK. Berikan kekuatan yang selalu baru bagi mereka. Berikan mereka hikmah kecerdasan dan berikan kemampuan dalam mengikuti pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah ini. Kelas 11, kelas 12, Tuhan tambahkan hikmah lagi bagi mereka dan kesetiaan dan juga ketulusan dalam selama pendidikannya. Kami juga Bapak Ibu guru khususnya ya Tuhan, Ibu Yo dan Pak Sony yang aktif dalam berikan kami kemampuan, tambahkan kami kesabaran juga dalam melatih mendidik anak-anak kami di SMK saat ini. Dan apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, kiranya yang berkenan di hadapan Tuhan. Setiap pengajaran-pengajaran yang kami sampaikan, Tuhan dalam segala kesilapan kami, Tuhan mengampuni kami. Terpuji engkau Tuhan kami sepanjang hari ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yesus jamah dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah. Yesus jamah dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah
ku jadi baru. Sekarang kita akan mengakhiri pada ini. Mari kita Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah melakukan ibadah bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pak Eman yang sudah menyampaikan firman Tuhan, sekarang kami akan kembali berkonsentrasi. Berkati kami Tuhan, kami akan melakukan kegiatan seperti biasanya Tuhan. Kalau kami Tuhan, amin. Amin.